Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sama-sama kita hadir meluangkan waktu di bulan Ramadan ini untuk sama-sama berbagi. Di sini saya berbagi pengalaman, apa yang bisa saya berikan akan saya berikan kepada Bapak Ibu semua tentang aplikasi yang sudah saya buat selama ini di Canva AI. Salam bering salam juga tidak lupa kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan panduan kepada kita semua umat manusia untuk beribadah, bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah, menunjukkan yang mana hak, yang mana batil. Kemudian Rasulullah juga telah membimbing umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Kemudian kepada Pak Ibu semua yang saya hormati, di sini kita tidak ada namanya kata sebutan karena ini murni adalah berbagi pengalaman saya secara pribadi, dan jadi maka dari itu kita tidak ada kata sambutan. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Ibu semua yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk sama-sama kita belajar dalam membuat aplikasi yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa terapkan atau gunakan di sekolah atau di instansi masing-masing. Bapak Ibu semua, saya pastikan dulu ini merupakan webinar secara personal, artinya tidak ada sertifikat, nanti jangan tanya sertifikat. Yang saya harapkan adalah ilmu atau apa yang Ibu dapatkan nanti bisa diterapkan di sekolah atau di instansi masing-masing. Itu harapan saya yang paling besar. Kemudian Pak Ibu juga saya harapkan untuk sudah mendownload semua file-file yang sudah saya berikan di grup. Itu sudah Ibu Bapak siapkan dulu karena itu penting supaya kelancaran kita dalam kegiatan ini. Karena kalau itu yang belum Bapak Ibu lakukan download atau belum disimpan, maka nanti akan lama proses untuk webinarnya. Karena kita di sini praktek Bapak Ibu, bukan berteori atau bercerita atau memberikan materi-materi seperti itu. Kita langsung praktek, maka saya harapkan Bapak Ibu yang ada komputer atau ada HP, silahkan buka HP dan komputernya. Silahkan Bapak Ibu download dulu semua file-file yang ada yang memberikan tersebut, sehingga nanti kegiatan kita ini berjalan lancar dan tidak ada hambatan setelah kita nanti melakukan praktik langsung dari komputer atau HP. Maka dari itu Bapak Ibu, saya harapkan kembali, silahkan dulu download, saya tunggu untuk downloadnya. Saya bagi layar dulu supaya nanti ini bisa bagi layar. Oke Bapak Ibu, saya tampilkan dulu yang di download Bapak Ibu ya. Tunggu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah saya bagikan filenya ini. Di sini ada dua file ya. Pertama prompt-nya, kemudian file template-nya. File template ini adalah di sini kita rencana akan membuat satu aplikasi sebagai modal untuk membuat aplikasi yang sama-sama kita praktek itu, dan nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa, maka Bapak Ibu bisa membuat aplikasi selain yang ada di sini. Jadi hanya untuk pembelajaran. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa buat sendiri filenya. Dan di sini sudah saya sampaikan kembali bahwa untuk webinar Canva AI ini sudah kelima kali, maka mungkin ada yang sudah pernah ikut dengan yang keempat tersebut, maka ini hanya kaji ulang. Tapi di sini ada tambahannya, di sini kita menambahkan yang namanya bagaimana file yang kemarin kita buat di Canva AI itu kita embed ke layanan lain, misalkan Google Sheets atau Netlify, sehingga nama domain yang di Canva AI yang kemarin tidak bisa kita edit lagi, itu bisa kita kostum di layanan lain. Kemudian nanti juga kita akan membuat namanya bagaimana aplikasi yang kita sudah buat ini sudah pasti sudah fit, itu bisa kita berikan atau kita istilahnya kita manfaatkan untuk sekolah atau instansi lain, sehingga kita tidak perlu membuat ulang aplikasi tersebut. Jadi dengan database otomatis database yang berbeda dengan database yang milik kita. Nah, itu tambahannya daripada yang 4 webinar kemarin.
yang tentang Canva AI. Bapak Ibu silakan pertama Bapak Ibu buka dulu WA-nya, silakan klik di sini ada form, silakan diklik. Nah, silakan di-download kalau mau download, kalau tidak maka Bapak Ibu hanya melihat prompt yang saya berikan ini, ya. Yang ini ada prompt-nya, kemudian juga di sini ada namanya file template, silakan diklik. Nah, sini Bapak Ibu supaya mudah untuk template itu jangan di-download Bapak Ibu, tapi disalin aja. Silakan klik filenya, di sini ada namanya salin atau buat salinan ya. Nah, kalau bahasa Inggris mungkin di copy ya. Create copy mungkin ya. Di sini silakan buat salinan biar dia masuk ke drive Bapak Ibu. Jadi pastikan drive-nya itu drive tempat yang mau dibuat aplikasinya. Jadi silakan buat salinan, nanti diedit nama filenya. Nah, kenapa? Karena biar kita sama-sama maksudnya. Jadi biar sama-sama bentuk daripada aplikasinya sama nanti. Jadi kita tidak, kalau saya nanti suruh kayak kemarin itu membuat aplikasi sendiri nanti bingung di mana salahnya. Jadi kalau di sini kan kita ketahuan bahwa yang kita buat ini aplikasi sebagai contoh untuk aplikasi Bapak Ibu selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 8 sheet ya. Di sini ada 8 sheet, ada sheet data siswa, bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini kita rencana buat jurnal G7 KIHI. Nah, Bapak Ibu, silahkan saya tunggu Bapak Ibu sudah menyalin file ini, kemudian sudah membuka prompt ini. Silahkan dulu saya tunggu, biar nanti tidak tertinggal. Kita akan buat namanya jurnal Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti buat aplikasi lain, ini sebagai rujukan contoh secara buatnya. Karena Pak Ibu seperti saya sampaikan kemarin, semua aplikasi yang berbasis web yang online itu bisa dibuat dengan Canva, ya. Nah, di sini saya buka dulu ya prompt-nya karena biar tampilan saya bagus, saya buka prompt-nya biasanya pakai aplikasi Sublime Text ya biar lebih bisa saya lihat secara detail. Jadi saya buka dulu filenya, Bapak Ibu kan silahkan download dulu. Oke Bapak Ibu ya, ini ya aplikasi prompt-nya. Oke Bapak Ibu kalau sudah siap, saya sampaikan untuk buat aplikasi dari Canva AI itu ada 2 yang harus Bapak Ibu tahu. Yang pertama, saya buat sini rule-nya ya. Jadi kita akan buat aplikasi itu otomatis dalam bahasa pemrograman itu CRUD namanya. Yaitu sini maksudnya adalah buat create ya, buat read, menampilkan dan membaca, U itu update, D itu delete. Cuma dalam Canva AI hanya bisa 2, yaitu buat ya, buat dan baca ya. Yang 2 lagi itu kalau Bapak Ibu mau nanti tambahannya bisa Ibu Bapak buat nanti setelah di codingnya diambil dari Canva itu masukkan lagi ke layanan lain ya, bukan di Canva. Canva tidak bisa mengupdate dan mendelete data yang sudah ada. Nah, jadi buat di sini Pak Ibu, artinya kita artinya buat ini adalah impor atau memasukkan data dari aplikasi yang dibuat dari Canva AI ya, dari Canva AI ke Google Sheet. Nah, di sini saya berikan istilahnya prompt sihir ya, ini pakai prompt sihir. Ini saya temukan prompt ini di channel YouTube orang Thailand ya. Jadi channel nanti saya kasih tahu mana channelnya. Kemudian kalau untuk membaca atau menampilkan atau istilahnya mengambil data, membaca data dari Google Sheet ke aplikasi Canva itu kita pakai namanya URL CSP. Nah, ini 2 hal fundamental yang Bapak Ibu harus tahu dalam membuat aplikasi. Jadi, bagaimana proses kita membuat data atau memasukkan data ke Google Sheet dan bagaimana proses kita memanggil data dari Google Sheet. Nah, kenapa? Karena di sini kita kan
rencana buat aplikasi dari Canva AI terintegrasi dengan Google Sheet. Pak, kenapa kita nggak gunakan aja sheet-nya milik Canva? Sheet milik Canva itu terbatas dia, karena dia hanya sekitar 999 baris. Jadi sangat terbatas. Tapi kalau Google Sheet kan sampai jutaan bisa kita masukkan datanya per baris. Nah, maka dari itu Bapak Ibu ini dipahami betul-betul dulu sebelum buat aplikasi dari Canva AI. Nah, jika sudah, nah sekarang kita mulai. Tadi pertama kita buka dulu Canva-nya ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu, kita buka Canva-nya. Kita buka Canva. Nah, Canva ini Bapak Ibu, itu boleh menggunakan akun belajar ID atau menggunakan akun personal, tidak masalah. Bedanya adalah kalau akun belajar ID itu perintah promptnya banyak, sampai kalau nggak salah ratusan bisa kita masukkan promptnya. Maksudnya berapa kalinya, bukan dalam memasukkan prompt teksnya. Tapi kalau yang personal mungkin sekitar kalau nggak salah saya 50 kali prompt yang bisa kita masukkan. Jadi kalau gunakan yang tidak yang bukan belajar ID mungkin hanya 50 kali. Tapi kalau kita buat aplikasi cukup 3 kali atau 5 kali prompt ya nggak masalah. Jadi itu tidak masalah bagi sebenarnya. Hanya tergantung Bapak Ibu menggunakan prompt yang sesuai aja. Kalau memang sekali 2 kali sudah selesai, jadi tidak masalah dengan menggunakan akun personal. Jadi sini saya gunakan akun belajar ID, ya di sini akun belajar ID. Nah, di sini akan menggunakan akun belajar ID, maka ini mungkin lebih fleksibel kita mengedit prompt-nya atau mengupdate prompt yang memang kalau aplikasi tidak sesuai. Bapak Ibu kalau sudah siap kita ke Canva AI ya. Di sini kita klik Canva AI. Bapak Ibu yang sudah pernah ikut sebelumnya yaitu yang di 4 kali itu mungkin sebagai kaji ulang karena di sini saya ada beberapa peserta atau anggota kita yang mungkin masih belajar dari awal dulu. Maka seulang bertahap. Nah, di sini ada Canva AI ya. Atau di sini klik aja, diklik. Kemudian ambil namanya code ya. Kode. Nah, di sini kita ambil kode ya. Nah, jika sudah siap Bapak Ibu, di sini prompt yang akan kita masukkan. Jadi promptnya itu kan sudah saya berikan di grup. Nah, silakan dibuka dulu. Yang belum buka silakan buka. Nah, di sini cara memahami prompt dulu Bapak Ibu. Nah, sini ada nama user saya buat. Ini artinya yang akan menginput data dan ada admin. Sini nanti ada namanya admin. Ini yang melihat data. Jadi rencananya ini kita buat 2 aplikasi, jangan satu. Kenapa? Karena di Canva AI itu kadang-kadang karena dia merupakan AI dan prompt yang kita berikan kadang-kadang nanti melenceng. Maka dari itu kalau kita satu ke aplikasinya, kalau ini bermasalah, dua-dua bermasalah, maka saya sarankan aplikasi dibuat 2. Satu untuk user, satu untuk admin. 2 aplikasi. Tapi mungkin saat ini kita fokus dulu ke user yang memasukkan data. Nah, di sini prompt-nya itu pun saya berikan tanda garis-garis seperti ini. Itu maksudnya adalah batasan Bapak Ibu mengcopy prompt. Karena di prompt itu tidak muat semua di copy. Jadi maka kita batasi prompt-nya. Kita bertahap. Nah, di sini prompt-nya Bapak Ibu kita fokus sebenarnya tadi ke jurnal G7 KAIH ya. Maka untuk aplikasi ini bisa diterapkan di aplikasi lain nanti. Nah, di sini kan sudah jelas kalimatnya buatkan saya jurnal G7 KAIH, kemudian ada logo. Nah, logo di mana? Ini yang sudah paham kemarin. Saya ulang lagi, logonya itu harus bentuk link tipe file gambar atau misalnya JPG atau PNG. Jadi tidak bisa link ref. Link ref itu tidak mampu dibaca oleh Canva. Jadi harus bentuk link yang berbentuk PNG atau JPG. Nah, bisa di post image Mas Ibu ambil atau di DBMB. Tapi saran saya itu ambilnya di link Thailand ya. Di sini namanya Pitch NTH ya di sini ya. Nah, ini saya bagikan grup. Sebenarnya sudah ada juga pernah saya bagikan karena ada yang masih ini saya bagikan dulu. Nah, tujuannya apa ini? Tujuannya adalah kita akan memasukkan gambar-gambar yang akan dibaca oleh Canva. Misal Bapak Ibu nanti membuat aplikasi yang berupa gambar-gambar, jadi silahkan upload filenya di sini.
bisa dibaca oleh Canva nanti. Karena Canva itu hanya membaca file yang berbentuk link URL tipe file, gambar. Tidak bisa dalam draft langsung. Nah, sekarang kita ambil dulu logonya Pak Ibu. Silahkan Pak Ibu upload logonya. Silahkan klik mulai unggah. Kemudian silahkan ambil logo yang mau dibuat. Misalkan saya ambil logo sekolah kami ya. Tunggu dulu gambar. Nah, di sini ada logo. Oh, bukan nih. Oh iya, misalkan saya ambil logo sekolah. Ini dia. Nih. Kemudian saya masukkan. Tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah Pak Ibu, di sini klik agree ya. Silakan diklik, kemudian baru diunggah. Nanti web ini akan memberikan link URL gambar bertipe yang kita inginkan. Misalkan di sini ya, kita ambil Pak Ibu yang bagian link langsung atau direct bahasa Inggrisnya. Ambil yang ini, yang nomor 2 Pak Ibu. Di tautan ambil nomor 2. Yang ada tipe filenya ini PNG ya. Nah, silakan Bapak Ibu ambil disalin atau silakan di copy. Disalin, bawa ke yang ini, yang X itu ganti dengan link gambar. Oke, Bapak Ibu saya tunggu ya. Saya tunggu Bapak Ibu cara mengcopy file gambar yang digunakan sebagai link untuk dimasukkan ke Canva AI. Silakan Pak Ibu. Bapak Ibu, ini nama-nama instansi silakan dirubah sesuai dengan instansinya masing-masing ya. Ya, saya lihat udah ya, karena kita nggak perlu berlama-lama di link ini. Nanti kalau memang tertinggal silahkan dicoba-coba ulang. Bapak Ibu kemudian di sini silahkan ganti nama instansinya. Oke, Bapak Ibu silahkan dibaca dengan seksama. Ini header maksudnya kepalanya aplikasi ya, di bagian atasnya itu. Namanya seperti ini, ada logo samping kirinya, ada kata-kata. Itu kalau mau edit silahkan diedit. Kemudian footer yang bagian bawahnya, bagian kakinya. Di dalam halaman di aplikasi itu ada nama sekolah sama tahun. Kalau mau Bapak Ibu buat nama Ibu silakan. Nah, kemudian di sini kita buat halaman awalnya, ini tampilan awalnya. Jadi selamat datang sebagainya. Kemudian ada login. Nah, karena yang mengisi jurnal itu adalah secara pribadi atau personal, tentu kita melindungi data dia, maka ada loginnya setiap user. Maka di sini ada login. Kemudian dari mana dapat data login atau database-nya? Nah, ini tadi kan kita ingat bahwa mengambil database itu namanya URL CSP. Jadi kita membaca data dari sheet ke Canva namanya URL CSP. Jadi kita ngambil datanya. Jadi di sini cara ngambil data gimana? Nah, Bapak Ibu pastikan lagi saya sampaikan sudah disalin file yang template tadi. Silahkan dibuka file template-nya ya. Ini kan ini saya sendiri dulu, misalkan saya salin dulu, buat salinan biar nanti bisa ini jangan ditimpa ya. Tunggu dulu salinan, buat salinan. Nah, silakan Pak Ibu edit namanya di sini ya. Silakan diedit nama sesuai dengan ini, penamaan itu tidak mempengaruhi aplikasi ya. Misalkan saya buat jurnal sini untuk belajar. Nah, kalau udah Pak Ibu sudah disalin, sudah diganti nama filenya biar nanti tahu di mana lokasi file. Kalau nanti lupa bisa maka sesuaikan dengan keperluan Pak Ibu. Kemudian di sini pastikan ada 8 sheet ya. 8 sheet. Sheet pertama untuk database siswa, yang berikutnya itu untuk input data. Nah, database siswa Pak Ibu silahkan isi sembarangan atau isi yang sesuai dengan data yang di sekolah Pak Ibu. Saya ambil dari sekolah aja ya, saya ambil dari sekolah. Kita ambil dulu dari sekolah. Oke, saya masukkan dulu NIS-nya. Ini misalkan ada NIS. Saya copy ya Pak Ibu ya. Pak Muhib. Yuk, lanjut.
Udah gini aja lah Pak, kalau memang agak berat, ya udah kita download aja. Saya perhatian dulu aja lah. Ini saya hapus dulu. Saya hapus. Sambil lagi link yang dasarnya Pak ya. Nah, silakan di-download boleh juga. Cuma kan 2 kali kerja nih. Di-download, di file, silakan download. Ya, download. Oke ya Pak Ibu ya, ini sudah terdownload. Nah, kemudian Bapak Ibu buka drive-nya. Silakan buka drive-nya. Pastikan sudah login dulu ya. Terus buka drive-nya. Ya. Kemudian buat folder Pak Ibu, biar nanti Bapak Ibu nggak capek carinya. Jadi buat dulu foldernya. Bisa buat folder dulu ya. Belajar Canva AI kegiatan 9. Oke, kalau udah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu langsung masukkan file tadi. Jadi baru upload file, masukkan file yang tadi. Ini ya. Boleh juga. Masalah Pak Ibu. Cuma kan ini 2 kali kerja maksud saya. Nah, dah nih Bapak Ibu. Silakan diedit ya, diedit nama filenya. Jurnal ini kegiatan 7 saya. 9. Oke Pak Ibu, ini boleh juga ada 2 cara. Boleh langsung salin, boleh di-download dulu, kemudian masukkan dalam drive-nya. Nah, dua-duanya bisa Pak Ibu. Kalau udah kita buka lagi ya. Yang ini tadi kita tutup, jangan Pak Ibu kerja di sini. Nanti di sini ini kan file template. Nanti masuk kemari semua aplikasinya pula. Jadi, pastikan filenya dari file drive Pak Ibu. Oke Pak Ibu, ini sudah siap. Jangan lupa ganti namanya biar nanti mudah dicari. Nah, kemudian di sini pastikan ada 8 sheet ya. Sheet pertama itu database siswa kita. Sheet berikutnya itu inputan dari siswa. Nah, di sini ada NIS, nama, kelas, dan jenis kelamin. Untuk NIS, kita ambil dulu database-nya. Nah, ini kan kalau kita copy ini Bapak Ibu, itu pasti dia hilang nolnya. Nah, cara mengakalinya berarti kita jadikan ini teks Bapak Ibu ya. Diklik aja di A ini. Kemudian di format ini jadikan teks biasa ya. Kemudian silakan copy ulang. Jangan lupa ini format jadikan teks biasa. Kemudian silakan copy NIS-nya. Saya copy yang ini aja. Oke ya, ini pastikan ini hanya bagi yang mau loginnya pakai NIS yang ada 0. Tapi kalau misalnya ini nomor apa misalkan nomor peserta atau apapun yang nggak ada 0, jadi nggak usah dijadikan format teks karena ini untuk mengakali supaya nolnya dibaca dari sistem ya. Itu Pak Ibu. Kemudian silakan isi namanya ya, nama, oke ya nama. Kemudian kelas, kemudian jenis kelamin ya, jenis kelamin. Oke, jadi Bapak Ibu saya tunggu waktunya sekitar 5 menit untuk masukkan data ini dulu. NIS, nama, kelas, jenis kelamin. Oke ya, waktunya tadi 5 menit sudah habis. Nah, Bapak Ibu, ini kita kan rencana tadi menampilkan atau memanggil database ini ke Canva. Ingat, namanya adalah URL CSV. Jadi kita ambil dulu database URL CSV daripada file ini Bapak Ibu. Jadi caranya perhatikan dulu ya. Caranya klik file. Ikutin Bapak Ibu biar nanti nggak telat. Apa nih? Nah, nanti videonya nanti Bapak Ibu ya. Klik file. Kemudian klik sharing atau bagikan. Ya, klik file. Ini cara mengambil
URL CSV dari database ya. File, bagikan, kemudian ambil di publikasi ke web. Seorang lagi, klik file, klik bagikan, kemudian ambil di publikasi ke web, diklik. Nah, di sini apa Ibu? Kita hanya manggil data siswa. Silahkan dipilih di sini di bagian seluruh dokumen, ambil data siswa saja. Kemudian di ini di bagian sematkan ini ambil URL CSV-nya atau yang nomor 2, CSV. Silahkan dipublikasikan. Oke ya. Nanti keluar nih apa Ibu linknya. Silakan. Ulang lagi ya. File, bagikan, publikasi ke web, kemudian ambil data dari data siswa tadi, kemudian sini ganti dengan CSV. Nah inilah yang kita masukkan ke prompt ya. Saya copy aja ini. Saya copy, masukkan ke prompt tadi ini. Yang bagian X ini ya. Saya hapus, pastekan. Nah, di mana kolomnya tadi ada NIS, nama, kelas, jenis kelamin. Ini sesuai dengan headernya ini ya. Headernya bagian file ini. Oke, Bapak Ibu, saya tunggu untuk memasukkan SSP-nya di sini sekitar 2 menit ya. Saya rasa cukup 2 menit. Dari tambahannya Pak Ibu ya, di sini nanti kita bisa download file dalam Excel dan PDF hasil aplikasinya ya. Jadi rekapan datanya itu bisa kita download PDF atau Excel ulang. Misalkan nanti rekapannya itu mau di print atau mau dicetak ya. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau sudah mahir juga bisa kita buat notif langsung masuk ke WA. Oke ya Bapak Ibu, 2 menit sudah berlalu. Ini sudah saya anggap sudah selesai untuk ini. Oke, kemudian silahkan diganti bagian yang lain. Ini saya rasa tidak ada nama-nama yang berbeda dengan semua. Nah, di sini ada ibadahnya. Ini nama headernya ya. Ini header. Silahkan dibaca sendiri kalau memang mau dibaca. Nah, ini namanya cop ya. Ini cop. Kalau mau masukkan logo, silahkan buat sini. Logonya di kiri. Link logo yang di atas tadi boleh. Tapi saya nggak usah masukkan logo aja di cetakan PDF-nya. Nah, sampai mana di copy apa Ibu? Sampai di sini ya. Sampai garis sini apa Ibu? Jadi silakan. Tadi sudah kita sudah masukkan link gambar, kemudian kita masukkan link URL CSV. Ini untuk memanggil gambar, ini untuk memanggil database dari Google Sheet. Kalau sudah, kita masuk ke prompt Canva. Jadi ini copy dari sini apa Ibu? Dari strip tanda smartphone ini. Kalimat ini silakan di copy. Ini sampai buatkan ya. Silakan di copy, bawa ke Canva tadi. Di sini apa Ibu? Di sini. Canva code ya, jangan lupa Canva code yang ini. Silakan dipastikan. Nah, ini saya sudah siap. Tinggal kita buat aplikasinya. Silakan di submit atau di oke-kan. Oke, kita tunggu beberapa menit apa Ibu. Silakan Ibu mulai untuk memasukkan prompt-nya ke aplikasi. Biarkan dia buat. Bapak Ibu saya lupa, ini jangan lupa kita ini Bapak ya. Yang bagikan ini pastikan kita bagikan secara publikasi ya, publish. Jangan sampai ini kan belum nih. Sekali lagi untuk filenya jangan lupa ini jadikan sebagai public ya. Ini jadikan sebagai siapa saja memiliki link. Oke. Oke ya, Bapak Ibu ini sudah siap. Nah, Bapak Ibu ini dia untuk ya. Selamat datang. Kemudian ada loginnya ya. Silakan Bapak Ibu tes sendiri dulu. Saya ngetes dulu ya, apakah bisa nggak kalau dibaca ini. Saya cek dulu. Saya ambil yang ini.
Nah, masuk ya. Arif Waris Waldi ya. Oke, Pak Ibu, silahkan dulu dicoba-coba. Nanti baru kita bagaimana caranya data dari Canva masuk ke Google Sheet dengan prompt sihir tadi. Ini sudah oke ya. Ini seperti ini kami buat jurnal Ramadan kami menggunakan Canva ya. Jadi kalau jurnal Ramadan kami bisa cek di sini. Kami ini pakai ini apa Ibu? Ini jurnal kami Bapak Ibu, jurnal Ramadan selama Ramadan ini kami pakai jurnal di sekolah. Cek. Nah, ini sudah isi ya. Lihat ada progresnya berarti yang bulan 11 sudah isi dia nih. Oke, aman-aman. Dan dia bisa klik PDF ya, bisa di download filenya setiap progres nih. Izin bertanya, Pak. Oke, lanjut. Ini tadi data Excel itu linknya kan udah kita kita kopikan kemana? Ketinggalan tadi, Pak. Ke prom, Pak. Ke ini. Ke prom, Pak. Enggak. Siswa ada X itu diganti dengan link yang dari. Ya betul itu. Pak. Di sini kan tadi kan ada ini siswa kan X ini Pak. Nah ganti dengan ini Pak. Data siswa. Data siswa Pak. Oke, terima kasih. Oke. Nanti kalau yang untuk rekap, kalau guru pakai ini apa Ibu? Jadi gurunya melihat rekap. Nah di sini bisa ngecek dia ngetrack. Nah hari ini seberapa orang yang udah isi. Nah ini kan isi. Nah, ini ada yang belum isi, udah isi hari ini. Ya ketahuan dia. Lihat cara lihatnya bisa lihat apa Ibu. Nah, ini langsung bisa download semua file setiap jurnal diisinya sekaligus ya. Nah, kalau saya download nih bisa dilihat Mursadi ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu nanti yang harapan kita seperti ini. Ini sudah siap Pak Ibu ya. Ini sudah kita bisa login. Kemudian berarti sekarang kita akan membuat bagaimana cara data yang diisi oleh siswa ini masuk ke kemari. Kemari. Ini kalau saya isi di sini, kalau di Canva ini apa Ibu? Saya isi ya. Bangun pagi saya tambahkan misalkan ya. Ini kalau hari ini otomatis dari tanggal ya. Ini misalkan bangun paginya dia bangun jam 6.05 misalkan ya. Lewat 10. Misalnya dia telat bangun ya, telat bangun karena bergadang. Kalau saya simpan, tersimpan di sini. Tapi di sini nggak tersimpan. Kenapa? Karena kita belum menghubungkan antara Canva ini dengan Google Sheet. Nah, menghubungkannya pakai apa? Pakai prompt sheet saya bilang. Prompt sheet itu di mana? Prompt sheet itu ada di bawah ini. Ini dia. Ini prompt sihirnya Pak Ibu. Kalau mau prompt sihirnya yang umum, Bapak Ibu bisa buka di kumpulan prompt saya. Di kumpulan prompt saya itu ada namanya prompt sihir sendiri dia di sini. Nah, ini dia prompt sihir ya. Ini prompt sihir umumnya ini dia. Ini aja. Sedikit ya. Bapak Ibu sebenarnya kenapa saya buat ini nanti mungkin ada kenapa Pak namanya prompt sihir itu pemberian label yang saya berikan aja Pak Ibu. Karena saya sudah ikutin beberapa YouTube tutorial di beberapa sumber itu tidak ada kepastian dalam menghubungkan integrasinya. Saya jumpa ini hanya di bagian channel Thailand ya yang ini ya. Ini channelnya. Dia yang saya lihat yang berhasil. Nah, yang berhasil. Setelah promptnya yang bisa dipakai, kemungkinan keberhasilannya itu 99% maksud saya. Jadi kalau yang lain saya ikuti video tutorialnya itu tidak ada yang gagal, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Tapi kalau dia kemungkinannya 99% pasti berhasil, Ibu. Asalkan kita yang kita masukkan itu sesuai. Tambahan Pak Muhib. Ya, lanjut. Itu kan tanggalnya itu kan untuk tanggal besoknya kan bisa dirubah. Anak-anak kan bisa curang tuh. Oh. Jadi besoknya udah ngisi, bisa nggak di-off-kan gitu? Untuk tanggal hari ini aja. Tinggal di sini aja buat di bagian prompt tadi, tunggulah.
Nah, itu kan fleksibel Pak, tergantung Bapak maunya, dia kan istilah jangan curang kan, ya kan? Di sini Pak tambahkan, di sini Pak, di sini. Pokoknya sini, untuk form pada tanggal disablekan, ya Pak, atau istilahnya apa ya, dinonaktifkan lah. Kalau bahasa pemrogram disablekan untuk tanggal berikutnya. Nah gitu Pak. Atau sini saya masukkan aja nih prom ini kan, ini saya masukkan aja ini di sini untuk form inputan pada tiap jurnal di tanggal disebut untuk tanggal berikutnya. Nah gini ya. Nanti dia akan memproses supaya hari berikutnya di disable. Nah, oke dah Pak. Nih, udah siap. Kita cek apa ya? Kita cek. Oke, cek. Nah, nih Pak. Bisa dia Pak untuk besok, Pak. Itu Pak kan? Halo. Mantap. Nah, ini yang bisa ngisi dia besok. Boleh. Itu kan tergantung imajinasinya. Berarti kan imajinasi saya kemarin tidak sampai ke sana ya. Maka ini promin tergantung imajinasi Pak Ibu. Bagaimana memproses atau mengolah data sesuai dengan imajinasi masing-masing sebenarnya. Kalau nggak ada kita ini sudah jam 10.40. Izin Pak. Lanjut. Pak. Lanjut. Ya. Ini Pak, kalau misalnya di spreadsheet-nya itu nanti kita tambahkan siswa baru apa dia otomatis Pak nanti langsung terbaca otomatis. Pak, di ini? Otomatis. Ini kita tambahkan siswa baru, kita edit siswanya, kita tenggelamkan siswa sini, dia otomatis akan dibaca oleh sistem sini Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan juga untuk pengumuman kelulusan ya, pengumuman pendaftaran siswa baru. Nah, bisa pakai tadi yang. Cuma gini ya Pak Ibu, ini bahayanya. Untuk siswa yang database yang bersifat sangat rahasia, di sini kita buat prom ulang Pak Ibu. Di sini promnya pastikan tidak bisa klik kanan atau istilahnya tidak bisa apa kalau sini ya. Kalau di web itu namanya apa? Tunggu saya cek dulu. Nah, kalau saya klik kanan, tidak bisa namanya, tunggu ya. Nah, view page source ya. Karena kalau ini klik bahaya bisa lihat database kita. Maka di prompt Canva nanti bilang sama Canva ya, tidak bisa melakukan view page source. Supaya nanti database kita tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau enggak dia bisa lihat nanti Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan kenapa apa maksud saya tadi. Oke, kalau udah siap Pak Ibu, saya anggap selesai ya bagian ini. Sekarang bagian kita akan memasukkan data form ya, data form siswa untuk dimasukkan ke Google Sheet. Nah, ini agak ribet sedikit Bapak Ibu, maka diperhatikan baik-baik. Saya ajarkan secara step by step ya. Bagian tadi ini sudah saya masukkan form, kemudian silahkan oke. Kemudian tes aplikasi. Nah, kemudian bagian untuk prompt sihirnya, ini hati-hati ya Pak Ibu, karena di sini agak sedikit jelimet ya. Makanya saya pelan-pelankan. Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagian extension Bapak Ibu sini. Tujuannya adalah kita mau ngambil script-nya. Karena untuk menghubungkan antara Google Sheet dengan Canva, kita perlu tool atau bantuan daripada pihak ketiga namanya AppScript ya. Nah, di sini ada bagian extension, silakan Bapak Ibu klik. Nah, di sini ada namanya AppScript. Nah, oke Bapak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu untuk ngekliknya karena biar nanti nggak telat. Kalau nanti tertinggal agak bahaya nih. Ini lama di sini nanti kita. Bapak Ibu silakan buka dimanapun boleh, dibangun pagi berbeda sama. Yang penting Bapak Ibu klik di extension, kemudian klik bagian AppScript. Silakan diklik ya. Nah, Bapak Ibu, silakan edit dulu judulnya. Misalkan tadi gunakan jurnal G7 KAIH ini untuk kegiatan 9 seperti ya.
Silakan Bapak Ibu edit dulu ini ya, klik bagian ini ganti nama, klik aja. Silakan ganti nama projectnya. Biar nanti file-file AppScript kita itu rapi, jangan sampai nggak ada nama. Kalau sudah buka AppScript, ambil di sini. Silakan dikelola deploy. Nah, di sini ada buat deploy. Ya, di bagian ini ada buat deploy. Nah, di sini kadang suruh klik bagian tanda apa nih? Tanda baut ya. Di sini ada nih. Nih. Klik. Kemudian pilih yang aplikasi web. Ya. Saya menunjukkan ini dulu. Buka extension. Kemudian ganti nama. Kemudian deploy, atur deploy, kemudian buat deploy, ya sini terapkan ya, kelola deploy, buat deploy, oke, buat deploy si bagian dana ini, kemudian aplikasi web, kemudian klik icon gear ya, kemudian aplikasi web. Oke, aplikasi web. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Di bagian terakhir ya, itu pastikan pilih siapa saja, anyone ya. Biar ini bisa diakses oleh siapa saja. Jadi nanti Canva pun bisa akses. Sini pilih siapa saja. Di bagian akses. Pilih siapa saja. Kalau sudah, silahkan klik terapkan. Tunggu dia beberapa menit. Kita ngambil namanya, kita hanya perlu ngambil URL AppScript-nya. Nah, ini dia Pak Ibu. Kita hanya perlu ngambil aplikasi web, di sini kita ambil URL-nya, salin. Jadi silakan salin URL webnya. Nah, di mana kita masukkan di prompt tadi, prompt sihir. Ini prompt sihir ini yang umum, ini ya dia paling bawah. Nah, di sini pengirimannya dengan JSON ya. Nah, di bagian AppScript ini ganti dengan yang punya kita tadi. Oke. Oke, Bapak Ibu, ditunggu cara ini memasukkan URL AppScript-nya. Pastikan ekstensi ujungnya asset ya. Prompt sihirnya dapat di mana ya, Pak? Prompt sihir di bawahnya, Pak. Di bawah prompt tadi kan ada tuh. Maksud saya ini istilah aja prompt sihir. Maksudnya di bawah prompt tadi itu ada prompt berikutnya, pengiriman yang kalimat pengiriman adalah prompt sihir tuh. Pengiriman form dilakukan dalam format JSON. Nah, itu sampai ini nanti sampai garis ini juga. Sudah, Pak. Udah ya. Oke, kalau udah kita hanya perlu lagi satu link ID sheet. Tunggu saya cari di mana ada ID sheet. Nah, ini dia. ID sheet-nya. Ini kan tadi yang ini, saya. ID sheet saya tadi. Nih. Nah, ini ya. Ini yang diambil dari setelah D tutup sebelum edit ya. Nah, garis miringnya nggak diambil. Berarti saya ID-nya ini.
Ingat jangan sampai ambil ID yang template bawaan ya. ID-nya JSI kalau salah di ujung. Oh, ini copy. Masukkan kemari. Oke. Ya, saya buat tanda petik aja biar tahu itu. Sudah, Pak. Oke, kalau udah kita eksekusi ya. Caranya gimana? Caranya ambil di bagian garis-garis titik-titik ini, berarti bahasa Indonesia itu sampai pengiriman. Ini dia pengiriman form. Nah, di copy, masukkan ke Canva tadi. Nah, di sini ya di bagian chatnya. Di bagian chatnya ini di sini dipastikan ya. Silakan di OK kan. Klik OK. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai, akan diberikan kode AppScript-nya ke kita. Nah, ini dia. Nah, kalau udah kita tinggal copy nih ya. Bapak Ibu nih silahkan cara ngopinya perhatikan. Cara ngopinya itu di kutub kurawal ya, di penjelasan ini nggak usah. Di sini di kutub kurawal ini tarik terus ke atas. Tarik ke atas sampai berjumpa dengan nah ini dia, di bagian suruh copy ini nih. Bapak Ibu gimana? Saya lanjutkan nih, ini copy. Bawa ke kode tadi nih di bagian AppScript, pastikan. Nah, ini dia. Ya. Ini simpan ya. Tolong ulang Pak Muhib. Oke, saya ulang ya. Ini hapus. Pertama, Bapak Ibu, setelah prompt sihir kita berikan, maka Canva akan berikan kode gas ke kita atau kode Google Script-nya. Jadi silakan cara ngambilnya Bapak Ibu, itu cek paling bawah ya. Kemudian lihat di bagian tanda tutup kurang 2 kali ini. Nah, ini di copy sampai ke atas. Nah, sampai bagian ini ya. Bagian tanda slash 2 kali ini. Copy. Bawa ke AppScript kita tadi, dipastikan. Nah. Prompt sihir di mana ya? Prompt sihir Pak Ibu, enaknya prompt sihir itu di mana? Di bagian bawah tadi ya Pak Ibu. Di bagian smartphone. Itu sini ada prompt sihir. Nah, ini hanya istilah Pak Ibu. Ini namanya prompt sihirnya. Ya. Saya sempat salah paham juga tadi itu. Ya. Jadi prompt sihir itu di bagian paling bawah tadi. Setelah tadi smartphone, itulah prompt sihir tuh. Sampai bagian tanda garis ini penghubung ini. Itu prompt sihir maksudnya. Oke ya. Jadi nggak ada lagi nanya prompt sihir. Oke, kalau udah Pak Ibu, ini tadi kan belum selesai tuntas nih. Kita belum deploy ulang. Nah, ini kalau udah siap, ini kita deploy ulang. Karena kan sudah kita setiap perubahan data di AppScript harus deploy ulang. Caranya gimana? Caranya klik lagi terapkan. Tunggu saya cek. Ini sini Pak Ibu ya. Di bagian kelola klik tanda pensil, kemudian ini klik versi baru. Silakan terapkan. Nah, dia akan minta izin akses dia. Karena kita baru pertama nih. Kalau deploy ulang yang kedua berikutnya kita nggak lagi minta izin akses. Ini kalau baru pertama perubahan data, minta akses. Silakan klik akses. Silakan ambil bagian nama ini, continue. Kalau pakai akun personal biasanya itu bukan continue dia akan minta namanya privasi. Jadi silakan klik bagian paling bawah, klik aja privasi tersebut, baru dia akan kemari. Silakan selesai. Nah, ini sudah siap dipakai apa Ibu? Saya refresh dulu. Pak Muhib. Yep. Itu keluar authorized access. Ya, Tuh? paling bawah Pak, karena dia pakai akun personal tuh. Paling bawah Bapak klik.
Di notifnya, di notif kan keluar personal tuh. Paling bawah tuh ada link, dikasih klik aja bagian apa. Saya karena lupa bagian bawah tuh ada apa, klik aja bagian bawahnya. Anyone ya, untuk semua orang. Ya, pokoknya paling bawah pokoknya. Oke, masuk Bapak Ibu ya. Ini dia. ID, tanggal, UC. Nah, oke Bapak Ibu, saya rasa ini tinggal kita masukkan aja nih. Misalkan beribadah ya. Masukkan. Salat subuh, asar, zuhur. Dia mungkin tidak tahajud nggak ada, duha nggak ada, maghrib, isya yang ada. Oke, tambahkan. Ingat lagi jangan deploy baru ya, tapi kelola deploy. Lupa saya nanti klik deploy baru. Kalau deploy baru dia akan kasih ID baru. Ini sholat beribadah. Oke, masuk ya. Ini dia. Nah, ini masalah Pak Ibu. Kenapa nggak dibaca Pak? Kalau mau dibaca, ingat tadi. Kita mau ngambil data dari sini kemari. Namanya URL CSP. Makanya ada lagi prompt di bawahnya ini. Nah, ini dia. Nah, ini tujuannya untuk mengambil agar dibaca hasil setelah diisi. Jadi setelah diisi baca. Jadi akan dibaca filenya. Mungkin dia cepat tidur, nggak dapat nonton ya. Oke, kita cek. Yuk. Nah, masuk ya. Ini udah kita. Oke. Nah, Pak Ibu ini kan kosong nih. Pastikan kosong Pak Ibu. Kalau ada tuh ada masalah, berarti dia harusnya kan kosong dulu karena belum bisa memanggil nih. Iya, betul. Karena kalau ada berarti dia itu nyimpannya tidak permanen tuh kalau ada. Berarti menyimpannya di Canva bukan di Google Sheet. Harusnya kosong. Karena kenapa? Karena dia belum memanggil data dari Google Sheet. Betul. Nah ya. Nah, sekarang Pak Ibu kan berarti tahap terakhir nih. Habis itu selesai aplikasi ke tahap terakhir apa tahap terakhir? Kita manggil data. Jadi ini kan sudah di sini. Padahal kan harusnya ada. Nih, di bagian apa nih? Bagian bangun pagi siapa nih? USI kan harusnya ada. Nah, kita lihat USI dulu. Login USI ini kan siapa bangun nih? Saya ini Andriana, saya keluar dulu. Saya login USI dulu ya. USI tadi apa loginnya? 79. Nah, harusnya kan USI ini akan ada nih. Jadi setiap file ini Bapak Ibu harus ambil namanya URL CSP-nya. Bangun pagi, caranya file, bagikan, publikasi kayak tadi juga. Kemudian ambil di bangun pagi ya Pak Ibu. Kemudian dijadikan CSP, publikasi. Nah, kopikan ini, bawa ke prompt tadi, yang paling bawah. Setelah prompt sihir. Nah, ini dia. Untuk data tabel menu bangun pagi, tampilkan datanya dari X ini, dari ini tadi. Nah, dari CSP ini. Ini tanda petik yang lupa. Nah, kolomnya apa? ID, tanggal, NIS, hari, nama, kelas. Ini sesuai dengan nama kolomnya. Lakukan semua Pak Ibu. Kalau mau semua ya. Tapi saya mau ke semua biasa Pak Ibu sambil bekerja juga. Saya bangun ibadah. Aplikasikan, ambil ibadah ini dia. Kemudian olahraga sama ya Pak Ibu ya, olahraga publikasikan, bisa copy olahraga ini dia. Jangan lupa tanda petik. Kemudian menu makanan sehat.
Makanan sehat sama ya, publikasikan. Makanan sehat. Ini dia. Kemudian bagian gemar belajar. Gemar belajar nih dia. Kemudian bermasyarakat. Bermasyarakat. Ini dia. Yang terakhir, tidur cepat. Oke, Bapak Ibu, ini udah siap. Tinggal kita panggil ya. Ini kita copy aja nih. Nah, tinggal kita masukkan ke prompt ya. Jadi, berikan kata pengantar sedikit. Untuk data tampil ke halaman siswa unik ya. Di sini Pak Ibu lupa saya di sini ternyata nisnya tidak ada 0 ya. Ini kenapa? Gara-gara tadi ingat ini belum kita formatkan ke teks. Ya, harusnya ini ke teks. Nanti kalau kita formatkan ke teks semua ini akan jadi nisnya akan dibaca. Nah, tapi ini saya anggap dulu sementara ini saya anggap dulu anggap selesai dulu. Nah, kalau udah ini nisnya cek nis. Kemudian pastikan tadi ya. Ini dia. Cek data sesuai. Oke, kalau udah Bapak Ibu nih tinggal klik oke aja. Untuk kata-kata awalnya tadi apa Pak Muhib? Oh, ini boleh aja. Boleh saya pasti dulu Pak, nggak usah kata awal. Tapi ini saya untuk supaya maksudnya apa? Ini saya ulangi untuk data tampil halaman siswa unik, cek tampil data sesuai NIS. Saya copy aja di ini. Di ini. Oke, selesai ya, perfect. Setelah memperoleh data bisa baca siswa multi-set. Oke ya, selesai. Perhatian untuk seluruh siswa-siswi kami telah kumpul di depan kantor. Udah Pak Ibu? Ada yang ingin kami sampaikan mengingat Kopian promnya dari mana tadi Pak? Kopinya dari sini Pak, dari ini untuk data Pak, untuk data tabel sampai habis tanda ini sebelum admin. Oh iya, sebelum admin ya. Oke. Pak Muhib kalau sudah muncul perlu di deploy lagi di AppScript tadi. Oh enggak, apa itu ya deploy sekali Pak, kecuali kita mau merubah AppScript-nya. Ini kan kita nggak berubah AppScript. Oh ya. Mungkin AppScript-nya bermasalah, dia nggak masuk datanya, baru kita deploy ulang.
Kalau sempat Pak Muhib lah, ini waktunya sudah mepet, ini yang tadi mengkonvert ke PDF. Kalau saya aplikasinya itu kan pertemuan sebelumnya sudah paham lah, sudah berapa aplikasi sudah saya buat, cuma kendalanya mau melihat laporan secara individual, convert ke PDF Pak Muhib. Ya, ini Pak, di Canva itu nggak bisa di-convert Pak. Makanya saya bilang tadi, ini peraturan ini pertemuan kita ini ada tambahan, yaitu embed sama duplikasi aplikasi. Nah, caranya apa Pak? Ini Bapak ini dulu, Bapak pindahkan ke jangan Bapak publish nih. Kita nggak perlu publish di Canva Pak. Kita publishnya di Google Sheet. Jadi caranya Pak klik di bagian kode ini, copy. Bapak buka Google Sheet Pak, Google Sheet. Bagaimana yang kita rasakan pada saat kami. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pulau Timur, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Karyawan. Nah di sini Pak, Bapak tambahkan. Yang hadir pada hari ini. Nah di sini penting, kita sekarang bagian ke embed ya, karena ini waktu sudah jam 11 pun. Klik halaman. Ada dua hal yang perlu kami Kemudian klik bagian tambah, tapi Bapak pilih sematkan halaman penuh, ya, biar dia full aplikasinya aja, nggak ada milik Google Sheets dulu. Halaman penuh, beri namanya misalkan ini namanya jurnal tadi, jurnal G7 KAIH, ini belajar ya, selesai. Kemudian tambahkan semat, bagian semat kode, ini pastikan di sini Pak. Nah, ini berikutnya. Sisipkan. Oke, ini berikan nama dulu, Pak. Jurnal G7 belajar. Kalau udah di sini Pak di halaman tadi, itu dihapus tatap muka nih. Supaya bisa dihapus, kan bisa dihapus, supaya bisa dihapus. Ini naikkan ke atas, hapus ini. Jadi kita hanya satu halaman aja. Kalau udah pastikan di bagian share ini harus diedit ke hapus link aja. Ini siapa saja memiliki link ini. Kemudian baru kita publish. Berikan namanya. Oke ya, kalau udah silakan dipublish. Nah, kemudian Bapak Ibu ini silahkan diambil linknya nih. Kita buka di sini. Ini kita hapus aja nih, yang kita hanya perlu sampai sini sebenarnya ya. Nah, ini sekarang kita nggak pakai Canva untuk publishnya Pak. Kita pakai supaya bisa di-download. Kalau nggak bisa download, nanti PDF-nya Excel nggak bisa download kalau pakai Canva. Yang kuanggap hebat, yang kuanggap benar, ternyata keliru. Ini misalnya belum ada isi, kita download ya. Nah, di download Pak dia. Nih. Kita bisa kosong kan? Nih. Gitu Pak, kalau untuk PDF ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau yang bukan Google Sheets bisa juga Pak. Misalkan pakai Netlify yang gratis ya, hosting gratis nih. Namanya Netlify ini dia. Silakan dicoba Bapak Ibu ini yang Netlify. Saya rasa banyak sekarang yang pakai Netlify soalnya. Ini tambahan juga untuk embed ya. Ini Netlify Pak, baik saya lalu Netlify yang sudah saya pakai mana? Ini lupa saya. Ini ada nggak? Oh, kalau aku belajar ini nggak mau Netlify. Baik Pak, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, kalau mau pakai Netlify itu lebih powerful lagi tampilannya ya. Bapak Ibu nanti kalau ada masalah boleh di-share di grup ya, biar kita akan sama-sama. Karena kita janjikan jam 11.14 saya pun ada kegiatan sebenarnya. Tapi saya tunggu Pak Muhajir dulu, nanti baru kita tutup. Ini Pak. Bapak Ibu ada lagi, kalau nggak ada lagi kita akhiri karena jam 11.32. Nanti mungkin insya Allah kalau sempat kita buat sesi lanjutan, namanya sesi untuk istilahnya menjual jasa aplikasi kita. Jadi aplikasi yang saya buat itu bisa kita jual
dengan tampilan sama, beda database-nya aja. Jadi aplikasi yang sudah ada itu bisa kita manfaatkan ya, mau tahu untuk kita mau membuka jasa aplikasi. Dengan catatan kita sudah buat dua aplikasi yang paling bagus. Yang aplikasi paling bagus itu bisa kita jual jasanya. Silakan, ada lain? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, Pak Ibu, saya tambahkan sedikit lagi. Untuk aplikasi Canva ini bisa juga gunakan alternatifnya adalah pakai Gemini Canvas. Jadi silakan buka Gemini-nya, cari Canvas, silakan pastikan prompt tadi. Nah, jadi hasil sama Pak Ibu, ada beda-bedanya. Jadi bisa kita masukkan Canvas pakai Gemini atau pakai Canva. Jadi itu sebagai tambahan. Kemudian tambahan lagi Bapak Ibu nanti kalau mau yang bisa ngirim WA otomatis ke setiap nomor yang berbeda untuk setiap penginputan itu bisa juga. Dengan cara kita manfaatkan satu layanan dari WA API, nanti kita tanamkan prompt-nya juga pakai prompt di Canva AI atau Gemini kalau pakai Gemini Canvas. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya rasa udah ya, nggak ada lagi yang komentar. Maka Pak Ibu saya ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kita semua untuk dalam ruangan untuk berbagi ilmu ini. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita saling berbagi. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini mendapat amal juga ya, karena kita membuat aplikasi untuk memudahkan kita, memudahkan juga untuk instansi kita, juga Pak Ibu membuatnya untuk instansi. Sehingga akhir kalam saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Link YouTube-nya Pak Muhib. Yuk, nanti Pak. Pamit Pak, terima kasih banyak. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Saya tutup, Wah.